Sampai sekarang, penyebab kematian nomor 1 di seluruh dunia masih penyakit jantung koroner. Bahkan di Indonesia, 1 dari 10 orang itu meninggal karena penyakit jantung koroner. Salah satu faktor terbesar yang berkontribusi terhadap penyakit jantung ini adalah karena pola makan. Dan sekarang saya akan share makanan yang terburuk untuk penyakit jantung. Apa itu? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SP30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini, sesuai apa yang saya sampaikan di awal, saya akan share makanan yang terburuk untuk jantung. Tentunya untuk kesehatannya ya. Dan saya akan sampaikan di awal, ini bukan gula atau garam. Karena dua makanan ini adalah yang paling sering dikatakan, wah dok jangan makan gula ya, katanya nggak baik untuk jantung, yang selain diabetes ya. Kemudian juga garam, itu adalah salah satu culprit atau biang kerok yang paling sering dikatakan ini nggak baik untuk jantung, bikin tekanan darah tinggi, hipertensi ya itu, kemudian juga masalah-masalah kesehatan yang lain. Di sini saya ingin share dulu, sebelum saya share ke Sobat Sehat mengenai apa makanannya, saya akan menyampaikan dulu mengenai angka penyakit jantung. Kenapa sih ini saya sampaikan dan ini penting? Karena sampai di tahun 2023, itu menurut data Kemenkes RI, di Indonesia itu angka kematian karena penyakit jantung itu adalah 650.000 penduduk per tahunnya ya. Jadi ini adalah angka yang tidak kecil ini, 650.000 penduduk per tahun. Dan berdasarkan data BPJS sampai tahun 2022 di bulan November itu menunjukkan biaya pelayanan kesehatan untuk penyakit jantung dan pembuluh darah itu 10,9 triliun dengan jumlah kasus 13.972.050 orang. Artinya ini jumlah yang tidak kecil, jumlah yang sangat-sangat besar yang kita keluarkan per tahunnya sampai di tahun 2022 ini, dan mungkin sampai sekarang juga akan terus bertambah. Dan jenis penyakit jantung itu memang banyak, bukan cuma satu. Dan yang paling banyak dari data itu pertama adalah penyakit jantung koroner. Itu sampai sekarang itu jumlahnya paling banyak. Kemudian juga disusul dengan penyakit-penyakit jantung yang lain. Contohnya seperti kelainan irama jantung, aritmia yang kita sering dengar istilahnya aritmia itu ya. Kemudian juga endokarditis. Ini adalah infeksi pada lapisan bagian dalam jantung. Kemudian jantung bawaan seperti kelainan dari klepnya, katupnya itu, dan juga banyak sekali masalah-masalah penyakit jantung yang lain. Tapi tetap paling banyak jumlahnya baik di dunia maupun di Indonesia adalah penyakit jantung koroner yang disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah, arteriosklerosis itu ya, kemudian juga penumpukan plak karena hipertensi dan lain-lain. Tapi semuanya mengarahnya ke penyakit jantung koroner ini. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi yang kalian dengar ya, di awal paling awal video, ada beberapa fakta mengenai penyakit jantung koroner yang bahkan ini sudah dipublikasi oleh Kemenkes, kemudian juga oleh badan-badan kesehatan yang lain, WHO, bahwa penyakit jantung koroner itu menduduki peringkat pertama dari penyakit di seluruh dunia penyebab kematian. Kemudian di dunia itu setiap 3 detik ada yang meninggal karena penyakit jantung koroner. Di Indonesia sendiri itu 1 dari 10 orang itu meninggal karena penyakit jantung koroner. Dan dana yang dihabiskan itu sekitar 7,4
triliun itu di tahun 2016. Ini jumlah yang paling besar. Jadi dalam 1 tahun itu menghabiskan anggarannya sekian untuk penyakit jantung koroner. Artinya apa? Memang penyakit jantung koroner ini sedemikian masifnya, sedemikian besarnya untuk menyita perhatian banyak sekali ya, kita bilang organisasi kesehatan, kemudian juga dokter-dokter di Indonesia maupun di seluruh dunia. Beberapa faktor risiko yang dikatakan ini terkait dengan penyakit jantung koroner itu kita bagi menjadi 2 ya. Ada faktor-faktor yang tidak dapat dimodifikasi dan juga ada faktor-faktor yang dapat dimodifikasi. Contohnya apa dok? Yang tidak dapat dimodifikasi. Contohnya seperti usia, jenis kelamin, riwayat keluarga. Meskipun tidak semuanya ini menurut saya juga inline atau ya kalau inline itu maksudnya berbanding lurus. Artinya seperti ini, kalau kita mau berbicara mengenai usia, ya memang paling banyak orang bilang ya namanya orang udah usia lah, wajar udah kena penyakit-penyakit seperti ini. Kenyataannya tidak demikian. Artinya apa? Banyak juga orang-orang yang di usia muda sekarang itu juga terkena atau mengalami masalah-masalah jantung. Yang saya katakan penyakit jantung koroner ya, bukan yang bawaan. Kalau bawaan dari lahir beda cerita. Kemudian jenis kelamin, pria lebih berisiko. Iya betul secara statistik. Tapi juga wanita juga sekarang juga cukup banyak yang mengalami masalah-masalah seperti ini. Jadi yang dikatakan tidak dapat dimodifikasi pun ini juga tidak bisa kita telan mentah-mentah. Kalau usianya tua pasti mengalami. Ya tergantung dari banyak hal-hal juga faktor-faktor yang lain yang dapat dimodifikasi ini. Contohnya adalah pola makan yang tidak sehat. Kemudian juga kurangnya aktivitas fisik buat kaum-kaum rebahan nih terutama ya. Kemudian merokok, alkohol, obesitas ya, yang obesitas ini juga biasanya juga disebabkan karena faktornya juga multifaktorial karena pola makan, aktivitas dan lain-lain. Nah, ini adalah faktor risiko yang paling banyak kita baca kalau kita mungkin searching ya, kenapa sih orang itu bisa terkena penyakit jantung koroner. Nah, terkait dari pola makan, jadi kali ini saya ingin lebih fokus pada pola makannya sesuai dengan pembahasan kita di awal tadi. Makanan apa sih, Dok, yang terburuk untuk jantung? Mungkin selama ini Sobat Sehat sering mendengar mengenai pola makan yang nggak sehat itu bikin masalah penyakit jantung. Tapi pola makan yang seperti apa yang nggak sehat itu? Di sini kalau kita berbicara mengenai dari Kemenkes ya, gerakan yang disarankan, yang dianjurkan oleh Kemenkes adalah 3 hal yang paling perlu diwaspadai adalah konsumsi gula, garam, dan lemak. Nah, sebetulnya mengenai topik ini sudah pernah saya bahas lebih detail di video yang ini. Jadi buat Sobat Sehat nanti bisa cek di video ini karena saya udah pernah bahas nih ya mengenai GGL ini, gula, garam, dan lemak. Tapi saya sekarang ingin lebih fokus mengenai apa sih sebenarnya masalah yang lebih bahaya atau yang lebih buruk dibandingkan dari lemak, garam, dan gula. Tentu ketika kalian konsumsinya berlebihan untuk lemak, garam, dan gula ini pun memang juga bisa menyebabkan masalah-masalah kesehatan. Tapi ada yang lebih berbahaya dibandingkan gula, garam, dan lemak itu. Apa itu? Yang akan saya bahas di sini adalah lebih bahaya adalah trans fat. Jadi ini bukan cuma sekedar lemak, tapi lemak yang lebih spesifik. Jadi lebih berbahaya dari gula, garam, dan lemak tadi. Nah, trans fat itu apa sih, Dok? Nah, buat Sobat Sehat yang mungkin sering memperhatikan ya label-label nutrisi di makanan-makanan, mungkin sudah familiar dengan gambar yang saya share di sini. Biasanya kalau Sobat Sehat itu beli makanan-makanan di luar yang sudah kemasan, itu ada keterangannya. Jadi dari total fat ya, dari label nutrisinya itu akan dibagi-bagi lagi. Ada yang namanya saturated fat di sini, kemudian juga ada unsaturated fat, kemudian juga ada trans fat. Nah, sekarang kalau kita beli makanan-makanan itu sering sekali mereka nulisnya trans fatnya 0 gram. Wah, untuk menunjukkan bahwa ini bebas trans fat atau bebas lemak trans. Artinya ini aman nih, makanan ini sehat nih. Ya, simpelnya seperti itu yang ingin ditunjukkan. Nah, tapi apakah memang benar-benar seperti itu? Apakah memang semua label-label yang tulisan di labelnya trans fatnya 0 gram itu, apakah memang betul-betul 0 gram? Sebelumnya, kita perlu tahu dulu bahwa kenapa sih trans fat ini berbahaya? Ada banyak sekali studi. Nah, di sini saya tampilkan salah satu studi ya dari Elsevier yang judulnya adalah Mechanism of Action of Trans Fatty Acid. Nah, jadi
banyak sekali ya studi-studi yang bisa Sobat Sehat dapatkan sendiri, bisa di search. Sekarang kan mudah sekali ya untuk kita mendapatkan informasi. Cuma make sure dapatkan informasi dari studi-studi yang ilmiah, bukan dari artikel-artikel yang sembarang artikel. Karena banyak sekali yang sudah menyatakan bahwa yang namanya trans fat atau lemak trans ini sangat berhubungan ya. Jadi bukan cuma berhubungan, bahkan dia ini faktor yang paling besar untuk menyebabkan masalah penyakit-penyakit kardiovaskular, penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi kaitannya itu sudah sangat erat ya antara penyakit jantung ya dan trans fat. Sedangkan kalau kita mau bicara mengenai lemak dari makanan itu sendiri, memang jenisnya cukup banyak, bukan cuma lemak trans. Apa saja, Dok? Sebetulnya saya juga sudah pernah bahas ya di video yang ini mengenai lemak-lemak, tapi di sini saya akan angkat sedikit supaya Sobat Sehat juga ingat, atau yang belum nonton video itu bisa terus menyimak supaya paham mengenai apa yang saya bahas di video ini. Yang pertama, beberapa jenis lemak makanan adalah lemak tak jenuh. Ini yang dikatakan selama ini adalah, oh ini lemak yang sehat, gitu ya. Lemak yang tak jenuh. Ada lemak tak jenuh tunggal, ada lemak tak jenuh ganda. Contohnya, kalau kita mau bicara mengenai lemak tak jenuh tunggal, itu adalah minyak zaitun, kemudian alpukat, kemudian juga lemak tak jenuh ganda. Itu seperti minyak canola, kemudian minyak jagung, kacang, kemudian biji-bijian, ikan laut, ini juga lemak tak jenuh ganda contohnya. Lemak jenuh contohnya apa, Dok? Seperti daging merah, santan, mentega, keju. Ini adalah contoh-contoh makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh. Meskipun memang dalam makanan-makanan ini juga mengandung lemak jenis lain, tapi yang paling dominan adalah lemak ini. Kemudian lemak trans. Nah, lemak trans ini yang selama ini yang masih banyak sekali studi-studinya terus berkembang dan menyatakan bahwa ini berhubungan dan menyebabkan penyakit jantung. Contohnya ada di mana? Di margarin. Kemudian non-dairy creamer. Nah, jadi buat Sobat Sehat yang selama ini suka beli minuman-minuman yang instan-instan, ya kopi instan, kemudian minuman-minuman lain yang rasa-rasa, cukup banyak ada tertulis non-dairy creamer. Nah, ini artinya apa? Juga mengandung lemak trans. Meskipun tertulisnya 0 gram. Kok bisa? Nah, nanti akan saya bahas. Kemudian shortening. Ini juga adalah salah satu jenis lemak trans yang cukup banyak dipakai misalnya dalam kalau kita makan kue-kue kering, kemudian makan makanan-makanan yang sudah frozen food, itu juga banyak sekali mengandung lemak trans. Tapi juga ada lemak trans yang alami. Mungkin beberapa Sobat Sehat pernah dengar yang namanya adalah CLA, Conjugated Linoleic Acid. Nah, ini juga lemak trans, tapi lemak trans yang alami. Berbeda dengan lemak trans yang industrial atau yang sintetis, seperti yang tadi yang saya sebutkan di awal. Jadi yang sebetulnya yang paling berbahaya adalah lemak trans yang industrial atau yang sintetis. Sedangkan lemak trans yang alami, contohnya salah satunya ada CLA, itu juga memberikan manfaat kesehatan, meskipun kita juga perlu tahu berapa jumlahnya. Buat Sobat Sehat yang sampai sekarang masih merasa, saya kayaknya nggak pernah itu, Dok, konsumsi lemak trans. Nah, mungkin ya Sobat Sehat lebih familiar dengan makanan-makanan yang saya share di sini gambarnya. Ice cream, kemudian kentang goreng, french fries, kemudian croissant, pastry, apple pie, dan lain-lain. Ya, mungkin siapa yang merasa cukup sering ya konsumsi makanan-makanan ini? Boleh tulis di kolom komen ya, atau makanan-makanan apa lagi yang Sobat Sehat mungkin tidak merasa tidak konsumsi trans fat, tapi ternyata konsumsinya makanan-makanan yang seperti ini. Karena apa? Karena memang seringkali kita tidak merasa kita konsumsi trans fat. Yang kita tahu adalah ya ini makanan-makanan yang ya pada umumnya lah makanan-makanan di kafe-kafe. Dan inilah sebetulnya makanan-makanan yang sangat banyak mengandung trans fat. Tapi masalahnya sampai sekarang regulasi dari trans fat ini pun ini masih belum jelas. Kenapa? Banyak sekali contoh ya, kalau tadi label-label nutrisi dari makanan-makanan yang sudah kemasan. Banyak sekali makanan-makanan yang seperti chips, keripik-keripik, kemudian yang sudah pre-packaged food. Itu mereka bisa menuliskan trans fat free atau bebas trans fat. Padahal kalau kita lihat tadi makanan-makanan yang mengandung trans fat itu cukup banyak.
Itu makanan-makanan baik yang dikemas maupun makanan-makanan ultra processed food yang tidak dikemas. Karena sampai sekarang regulasi dari WHO itu menyatakan bahwa kalau di dalam setiap serving ya, itu mengandung kurang dari 0,5 gram trans fat, itu kita bisa mengatakan, oh ini bebas lemak trans. Kalau sudah di bawah 0,5 per servingnya. Artinya apa? Kalau kita bicara mengenai per serving, ini kan bisa di-adjust. Contoh nih, kalau dalam 100 gram kentang goreng tadi misalnya ya, atau mungkin keripik kentang, itu mengandung lemak trans yang lebih dari 0,5 gram. Ya tinggal dikecilkan saja servingnya untuk membuat supaya dia kurang dari 0,5 gram per servingnya. Misalnya dibuat, servingnya 20 gram. Ya, kalau servingnya 20 gram, dia jumlah trans fatnya itu kurang dari 0,5 gram. Nah, itu sudah bisa mengklaim bebas trans fat. Nah, jadi ini adalah hanya suatu cara untuk memanipulasi supaya per servingnya itu kurang dari 0,5 gram. Karena apa? Kalau kurang dari 0,5 gram, bisa kita berikan label bebas trans fat atau trans fat free. Jadi kenyataannya, kalau kita mau bicara, adakah orang yang mungkin konsumsi 1 bungkus keripik kentang itu kita makannya sesuai dari serving size? Ada nggak yang seperti itu? Kebanyakan orang akan makannya adalah 1 bungkus. Atau mungkin ya setengah bungkus lah. Nah, itu sudah melebihi dari batas servingnya. Karena selama ini ya memang tidak banyak orang yang kalau mau makan itu ditimbang dulu, kemudian juga disesuaikan dengan serving size-nya. Itu sangat-sangat jarang setahu saya. Atau mungkin kalau ada sobat sehat yang merasa, saya kalau makan keripik kentang ditimbang dulu kok dok, saya kalau makan kentang goreng ditimbang dulu kok. Ya mungkin boleh tulis tuh pengalamannya gimana. Tapi setahu saya tidak demikian. Dan sedangkan jumlah trans fat itu kalau saya kumpulkan beberapa data dari makanan-makanan yang mengandung trans fat, itu jumlahnya cukup mengesankan. Karena apa? Karena 1 medium French fries, ya kalau kita beli yang ukuran medium French fries itu, ternyata jumlah trans fatnya itu 14,5 gram. Bayangkan, sekian banyaknya. Ya, saya nggak tahu seberapa sering kalian makan ini. Kemudian original fried chicken, yang ayam yang digoreng tepung, itu juga mengandung trans fat 7 gram. 1 ayam. Kemudian 1 donat itu mengandung 5 gram trans fat. 1 donat. Kalau kalian konsumsinya 2 donat, 3 donat, ya tinggal dikalikan aja. 1 apple pie itu mengandung 2-4 gram trans fat. 1 bungkus kecil potato chips itu mengandung 3,2 gram trans fat. Jadi ini bukan per servingnya ya, tapi 1 bungkus kecil. 1 sendok makan margarin itu mengandung 2,8 gram trans fat. Artinya apa? Kalau kalian selama ini mungkin tidak beli makanan-makanan kemasan, ya kalian mungkin tidak sadar kalian sudah konsumsi trans fat sedemikian banyaknya. Atau kalian konsumsi makanan-makanan kemasan yang tertulis labelnya bebas trans fat, itu pun tidak menjamin. Karena apa? Ya tergantung dari serving size-nya. Ya, jadi sekarang caranya gimana sih dok? Ya, untuk menjaga kesehatan jantung dengan banyaknya makanan-makanan kemasan yang sekarang beredar, maupun makanan-makanan sekarang yang ada di kafe-kafe yang seperti yang tadi saya sebutkan, yang mengandung trans fat itu. Caranya seperti apa? Saya akan berikan 5 tipsnya di sini untuk menjaga kesehatan jantung yang realistis, yang applicable ya, yang dalam arti bisa dipraktikkan siapa saja. Yang pertama tentunya adalah hindari ultra processed food atau junk food. Ultra processed food apa? Ya makanan-makanan yang kemasan-kemasan seperti itu. Makanan frozen food yang sudah kemasan, yang sudah dalam arti ya bukan frozen food yang kita buat sendiri ya, tapi frozen food yang sudah kemasan-kemasan secara industri. Itu yang perlu kita hindari. Junk food juga ya, junk food itu makanan yang sangat minim sekali nutrisinya, tapi kandungan kalorinya juga cukup besar. Kemudian yang kedua cara menjaganya adalah olahraga rutin. Nah, mungkin kalian sering dengar ya, olahraga itu baik untuk jantung. Yes, betul. Tapi olahraga yang lebih spesifik adalah olahraga aerobik. Ini yang paling beneficial atau yang paling manfaatnya paling besar untuk jantung. Namanya aja olahraga kardiovaskular, ya kan? Jadi bukan olahraga yang lain-lain itu nggak baik, tapi kalau kita spesifiknya untuk jantung, yang paling besar manfaatnya adalah olahraga aerobik.
berjalan, berenang, kemudian bulu tangkis, kemudian basket, dan lain-lain ya. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan istirahat cukup dan berkualitas. Kemudian hindari rokok yang keempat, baik yang aktif maupun yang pasif. Jadi kalau kita adalah perokok pasif, menghirup dari asap rokok dari pasangan, dari teman, ini pun juga tidak baik untuk jantung, sebaiknya dihindari. Dan yang terakhir adalah tentunya konsumsi makanan yang bernutrisi, baik itu lemak baik, kemudian antioksidan ya, vitamin E, vitamin C, koenzim Q10, itulah contoh-contoh antioksidan yang baik untuk jantung. Kemudian mineral ya, contohnya seperti kalium, magnesium, itu yang paling vital untuk jantung. Dan juga masih banyak nutrisi-nutrisi lain yang baik untuk jantung. Jadi kalau kita mau bicara mengenai lemak baik yang tadi saya katakan itu, sebetulnya lemak baik itu sangat kompleks ya, banyak sekali, dan masih banyak orang yang belum paham mengenai perbedaan antara lemak baik dan lemak yang kurang baik atau lemak jahat itu tadi. Karena apa? Karena sampai sekarang informasi ini masih simpang siur. Jadi mungkin kalau sobat sehat tertarik saya bahas mengenai lemak baik ini tadi, boleh tulis di kolom komen, karena supaya videonya yang ini tidak terlalu panjang, mungkin next time akan bisa saya bahas kalau memang banyak sobat sehat yang tertarik untuk saya bahas apa sih lemak baik itu, apakah lemak yang tak jenuh tadi ataukah lemak jenuh tadi, karena sampai sekarang banyak sekali orang yang belum paham. Tapi untuk saat ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa salah satu lemak yang paling perlu untuk dihindari adalah lemak trans tadi itu. Semoga ini bisa bermanfaat buat sobat sehat. Stay fit and stay healthy. Ya, jadi sekarang caranya gimana sih dok? Ya, untuk menjaga kesehatan jantung dengan banyaknya makanan-makanan kemasan yang sekarang beredar maupun makanan-makanan sekarang yang ada di kafe-kafe yang seperti yang tadi saya sebutkan yang mengandung trans fat itu. Yang pertama tentunya adalah hindari ultra processed food atau junk food. Kemudian yang kedua cara menjaganya adalah olahraga rutin. Nah, mungkin kalian sering dengar ya, oh, olahraga itu baik untuk jantung. Yes, betul. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan istirahat cukup dan berkualitas. Kemudian hindari rokok yang keempat, baik yang aktif maupun yang pasif. Dan yang terakhir adalah tentunya konsumsi makanan yang bernutrisi,